Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan soal TKA materi matriks dari buku penerbitan Erlangga. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 11. SMA Maju memiliki 3 ekstrakurikuler favorit, yaitu basket, paskibraka, dan pencinta alam. Data jumlah peserta didik dari 2 kelas yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi jumlah peserta ekstrakurikuler untuk basket kelas 10 20 orang, kelas 11 15 orang, paskibraka kelas 10 25 orang, kelas 11 18 orang. Pencinta alam kelas 10 12 orang, kelas 11 20 orang. Setiap peserta didik harus membayar biaya ekstrakurikuler per bulan yang disajikan pada tabel berikut ini. Jadi, biaya ekstrakurikuler untuk basket 50.000 per bulan, paskibraka 20.000 per bulan, dan pencinta alam 10.000 per bulan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang atau benar pada kotak yang dinyatakan benar. Maka dari itu kita akan mengecek manakah pernyataan yang benar. Nah, di sini sudah kita tulis ya secara singkat. Ada baris ekstrakurikuler, baris jumlah siswa kelas 10, kelas 12, dan biaya ekstrakurikuler. Nah, untuk pernyataan pertama di sini, matriks untuk mengetahui total jumlah peserta, ya. Basket, paskibraka, dan pencinta alam dari kelas 10 11 adalah, nah berarti kita membuatkan matriks ya antara tiga-tiganya ini dari kelas 10 dan kelas 11. Berarti kita buatkan matriksnya. Di sini 20, 25, 12 ditambah 15, 18, 20. Nah, sekarang kita cocokkan apakah sama? Ya, benar, sama ya. Berarti pernyataan pertama benar. Sekarang pernyataan kedua. Matriks untuk mengetahui jumlah uang yang terkumpul dari peserta ekstrakurikuler kelas 11 adalah, kita lihat ya, kelas 11 untuk biaya kelas 11 yang ini. Kita lihat kelas 11 berarti bentuknya kelas 11 saja ya, 15, kemudian boleh 18, kemudian 20. Sementara biayanya 50.000, kemudian 20.000, kemudian 10.000. Nah, sekarang kita cocokkan ya. Ya, benar. Cocok ya pada pernyataan kedua. Sekarang kita cek untuk pernyataan ketiga. Matriks untuk mengetahui jumlah uang terkumpul dari peserta ekstrakurikuler kelas 10. Berarti dijumlahkan ya. Kelas 10 itu 20, 25, 12. Kemudian kita tambah dengan jumlah biayanya 50.000, 20.000, 10.000. Nah, sekarang kita cocokkan. 20, 25, 15. 50, 20, 10. Matriks untuk mengetahui jumlah uang yang terkumpul dari peserta ekstrakurikuler adalah salah ya, karena kan ini yang ditanya itu adalah jumlah. Jumlah itu berarti kan nanti dikalikan. Berarti dikali ya, dikali. Nah, berarti dikali. Nah, sementara pernyataan yang ketiga di sini tambah. Berarti pernyataan ketiga salah. Oke, selanjutnya yang keempat. Matriks untuk mengetahui jumlah uang yang terkumpul di peserta ekstrakurikuler basket dan pencinta alam. Berarti ada dua nih, hanya basket dan pencinta alam untuk kelas 10 dan kelas 11.
berarti kan uang yang terkumpul. Berarti di sini 20, 15 untuk yang kelas 10. Kemudian kita tambah ya, tambah dengan 15, 20 ya kan, ini begini. Setelah itu dikali ya, kita kalikan dengan 50, kemudian 10. Kita sekarang cocokkan ya, 20, 12, 15, 20, kemudian dikalikan dengan 50 dan 100. Oke, benar ya. Jadi pernyataan keempat itu benar. Tunggu, jadi kan syaratnya untuk perkalian itu kan jumlah baris itu harus sama dengan jumlah kolom. Nah, sementara di sini kan barisnya kolomnya cuma 1, di sini tidak sesuai berarti. Karena barisnya 1, kolomnya 1. Oh ya, berarti yang nomor 4 itu salah ya. Seharusnya dia 20, 15, 20 dalam bentuk baris, bukan kolom. Oke, kita lanjut ke soal pernyataan kelima. Matriks untuk mengetahui jumlah uang yang terkumpul dari peserta ekstrakurikuler, paskib, dan pecinta alam. Berarti paskib dan pecinta alam. Berarti bentuknya itu paskib kelas 11-12 berarti 25, 12 ditambah dengan 18, 20. Baru setelah itu kita kalikan dengan 20.000, 10.000. Oke, kita lihat di option pernyataannya tuh, oh tidak sama, berarti salah ya. Jadi pernyataan ke-5 itu juga salah. Oke, berarti pernyataan yang benar hanya pada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Baik, selanjutnya kita membahas soal nomor 12. Diketahui matriks P sama dengan 0, 1, 3, 1, 1, dan matriks Q sama dengan min 1, 0, 0, 1, min 1, 0. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita diberikan 3 pernyataan, dan dari 3 pernyataan itu, manakah pernyataan yang benar? Nah, jadi pernyataan yang pertama, bahwa determinan dari matriks PQ, berarti determinan matriks P dikali Q itu disitu sama dengan 2. Sekarang kita buktikan ya, apakah matriks P dikali dengan Q itu hasilnya sama dengan 2. 0, 1, 0, 1, 1, kemudian dikali dengan min 1, 0, 0, 1, min 1, 1. Oke, kita kalikan ya, baris kali kolom. 0 kali min 1, 0, 1 dikali 0, 0 ditambah 0, 0 dikali min 1 ditambah 0. Kemudian kesini lagi, 0 dikali 0, 0 ditambah 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0 kali 1 tambah 0. Selanjutnya baris kedua, 1 kali min 1, min 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali min 1, min 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1. Oke, sama dengan ini jadinya 0, yang ini menjadi 1,
ini menjadi min 2, ini menjadi 2. Nah, ini jumlah perkaliannya. Sekarang kita determinankan. Berarti B dikali Q itu sama dengan 0 dikali 2 dikurang 1 dikali min 2 menjadi min 2 dikali 1. Oke, sama dengan 0 min 2 dikali 1 min 2, min 2 ketemu sama min menjadi positif 2, maka hasilnya sama dengan 2. Oke, jadi pernyataan ini benar ya, pernyataan pertama benar. Selanjutnya pernyataan kedua. Pernyataan kedua, determinan dari 2 dikali PQ. Apakah jawabannya 8? Sekarang kita cek 2 dikali PQ. Nah, ini kan sudah ada PQ-nya nih. Berarti 2 dikali PQ itu sama dengan 0 dikali 2, 1 dikali 2, min 2 dikali 2, 2 dikali 2. Oke, sama dengan 0, 2, min 4, 4. Nah, sekarang determinan 2 dikali PQ itu sama dengan 0 kali 4, 0. Dikurang 2 dikali min 8, 2 dikali min 4, jadinya min 8. Sama dengan 0 ditambah 8, sama dengan 8. Nah, jawabannya adalah benar. Maka pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, determinan matriks dari P Q transpose ya sama dengan 2. Sekarang kita cek ya, berarti kita melakukan perkalian lagi. Berarti P dikali transpose Q sama dengan P nya itu 0, 1, 0, 1, 1, 1 dikali dengan transpose, berarti baris kali kolom, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, berarti menjadi dikali min 1, 0, 0, 1, min 1, 1. Nah, ingat ya, kalau persyaratan perkalian itu kan dia harus baris pada kolom pertama atau pada baris pada matriks A itu harus sama dengan kolom pada baris kolom pada matriks B. Begitu juga kebalikannya, kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada pada matriks B. Nah, syarat yang ini tidak dipenuhi oleh pernyataan ketiga, maka pernyataan ketiga salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Diketahui matriks P sama dengan 5, 7, 4, 6, matriks Q 6, min 3, 5, min 2, dan matriks R 7, 6, 6, 5. Nah, di sini jika matriks A yang berordo 2 kali 2 memenuhi persamaan matriks P dikali matriks Q dikali matriks A itu sama dengan transpos matriks R. Dengan matriks R, transpos R adalah transpos dari matriks R. Nilai determinan dari matriks A tersebut adalah berapa? Nah, jadi kita sementara matriks A-nya belum diketahui, maka kita harus mencari matriks A terlebih dahulu. Maka di sini kita kalikan dulu matriks P dan Q. Matriks P dikali Q T 5, 7, 4, 6 dikalikan dengan 6,
min 3, 5, min 2. Oke, sama dengan, ingat ya, baris kali kolom. 5 kali 6 ditambah 7 kali 5. 4 ya, 4 kali 6 ditambah 6 dikali 5. Kemudian 5 dikali min 3 ditambah 7 dikali min 3. Oke, selanjutnya 4 dikali min 3 ditambah 6 dikali min 2. Sebentar, yang ini 7 kali min 2 ya. Oke, sama dengan, sekarang kita sederhanakan. 5 kali 6 30 ditambah 7 kali 5 35. 5 kali min 3 min 15 ditambah 7 kali min 2 min 14. 4 kali min 3 min 12 ditambah sebentar, ini dulu 4 kali 6. 4 kali 6 24 ya, 24 ditambah 6 kali 5 30. Baru ini 4 dikali min 3 min 12 ditambah 6 kali min 2 min 12. Oke, sama dengan ini, jadinya 30 tambah 35 65. 24 tambah 30 54 min 15 min 14, jadinya min 29. Min 12 min 12 berarti min 24. Nah, sekarang kita umpamakan ya, bahwa nilai P dikali Q ini kita perumpamakan sebagai nilai M saja. Jadi kita perumpamakan nilai P dikali Q itu sama dengan M. Maka PQ kali A sama dengan R transpose itu sama dengan M dikali A sama dengan transpose T. Transpose R ya. Nah, berarti sekarang kita cari nilai M-nya itu kan 65, kemudian min 29, kemudian 54. Di sini min 24. Kita kalikan dengan A ya. Kita kalikan dengan A, hasilnya transpose R. Transpose R itu berarti kita balik menjadi 7665. Oke. Nah, untuk mencari nilai A, kita itu perlu mencari inverse dari matriks M dulu ya. Nah, jadi ini kan M kali A ini, kalau kita mau cari A itu sama artinya dengan inverse matrik M dikali dengan transpose matrik T gitu. Nah, sekarang kita yang M ini kita inversekan, jadinya 1 per determinan, berarti 65 dikali min 24 dikurang min 29 dikali 54. Kemudian ditukar ya, min 24, di sini positif 29, ini jadinya negatif 54, ini menjadi 65. Kemudian dikalikan dengan 7665 sama dengan, nah jadi ini 1 per 65 kali min 24 itu sama dengan
1560 negatif. Kemudian ini dikurangi min 29 kali 54 itu 1566. Ini min juga. Kemudian ini tetap min 24. Kemudian min 20. Oh, gini. Kita bisa langsung kalikan saja ya antara ini sama yang ini. Jadinya baris kali kolom, ingat min 24 dikali 7 ditambah 29 kali 6. Kemudian min 54 dikali 7 ditambah 65 dikali 6. Yang ini sama ini lagi ya. Min 24 dikali 6 ditambah 29 kali 5. Kemudian min 54 dikali 6 ditambah 65 dikali 5. Oke, sama dengan 1 per ini ditambah jadinya ya, berarti 6 per 6 ya. Berarti di sini 1 per 6. Oke. Selanjutnya min 24 dikali 7 itu hasilnya min 168. Kemudian ditambah dengan 29 kali 6 itu jadinya 174. Kemudian min 54 dikali 7 hasilnya min 378. Sekarang kita tambah dengan 65 kali 6 itu jawabannya 390. Kemudian min 24 dikali 7 jawabannya min 144. Kemudian tambah 29 kali 5 berarti 145. Ini min 54 kali 6 berarti min 324 ditambah 65 kali 5 berarti 325. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 6 min 168 ditambah berarti dikurang positif, ininya positif 6. Kemudian ini dikurang berarti menjadi 12. Ini menjadi 1. Yang ini juga menjadi 1. Oke. Maka hasilnya di sini sama dengan 6 bagi 6 1. 1 per 6, 12 bagi 6 2, 1 per 6. Oke. Sekarang kan sudah ketemu matriks A-nya itu 1 min 6, 2 min 6. Yang ditanya itu adalah determinan A. Berarti determinan A itu sama dengan 1 dikali 1 per 6 dikurang 1 per 6 dikali 2 sama dengan 1 per 6 dikurang 2 per 6. Berarti jawabannya sama dengan min 1 per 6. Ini ya. Min 1 per 6 jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 14. Jadi, diketahui K sama dengan 5, 3A, B kurang 1, 2. Matriks L sama dengan 7, 1 dikurang 2B, 2A, 6. Matriks M, 6, 2, min 4, 8. Matriks N, 0, min 1, 3, 1. Dan matriks K dikurangi matriks L itu sama dengan
matriks M dikali dengan transpos matriks N. Nah, jadi dari informasi tersebut kita disuruh tentukan manakah tiga pernyataan yang benar. Dari tiga pernyataan manakah yang mendapat pernyataan yang benar. Nah, jadi ada tiga pernyataan. Sekarang kita lihat bahwa sudah diketahui ya bahwa matriks K dikurang L itu sama dengan matriks M dikali dengan transpos matriks N. Nah, untuk pernyataan yang pertama bahwa nilai A dikurang B itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita buktikan dulu ini. Apakah benar nilai A dikurang B itu sama dengan 2? Jadi untuk menjawab atau membuktikan pernyataan pertama, kita harus menghitung dulu K dikurang L sama dengan M dikali transpos N. Ya, baru ketemu nanti nilai A-nya itu berapa. Oke, sekarang kita tulis dulu. Ini. Nah, untuk menjawab membuktikan pernyataan dari pernyataan 1, kita terlebih dahulu harus mencari dulu ya. K dikurang L itu sama dengan M dikali N transpos. Jadi kita mencari dulu yang ini, bahwa K itu kita tulis dulu ya. 5, 3A, B dikurang 1, 2, itu dikurang dengan matriks L. 7, 1 kurang 2B, kemudian 2A, sini 6. Nah, itu sama dengan M. M itu nilainya 6, 2 min 4, 8, kemudian dikali dengan N transpos, berarti dibalik ya, menjadi 0, 3, min 1, 1. Oke, kalau sudah, tinggal kita operasikan biasa. 5 dikali 7, 5 dikurang 7 berarti min 2. Terus B1, B kurang 1 dikurang 2A berarti B kurang 1 dikurang 2A. Kemudian 3A dikurang 1 min 2B. 2 dikurang 6 min 4. Nah, kalau ini tinggal kita kalikan ya. Perkalian 2 matriks. 6 dikali 0, 0. 2 dikali min 1, min 2. 6 dikali 3, 18. 2 dikali 1, tambah 2. Min 4 kali 0, 0. 8 kali min 1, min 8. Min 4 kali 3, min 12. 8 kali 1, berarti tambah 8. Oke. Kita sederhanakan. Min 2. Yang ini menjadi 3A ditambah 2B. Tambahnya itu dari ini ya. Kurang ketemu sama kurang di sini jadinya positif. Kemudian min 1. Kemudian ini jadinya min 2A ditambah B min 1, ditukar, dibalik aja. Ini jadinya min 4. Kemudian kita sederhanakan. Jadinya min 2, min 8, 20, min 4. Oke. Nah, sekarang ketemu deh. Kita lihat yang ini ya. Berarti 3A ditambah 2B dikurang 1 itu sama dengan yang ini 20. Nah, berarti 3A ditambah 2B sama dengan 20 tambah 1 berarti 21. Ini dijadikan sebagai persamaan ke-1. Kemudian sekarang persamaan keduanya, min 2A ditambah B dikurang 1 itu nilainya sama dengan min 8. Berarti min 2A ditambah B sama dengan min 8 tambah 1 menjadi min 7. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, seperti biasa kita mencari dengan menggunakan
eliminasi ya, eliminasi. Oke, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi 3A ditambah 2B sama dengan 21. Min 2A ditambah B sama dengan min 7. Berarti yang atas kita kalikan 2, yang 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Sehingga menghasilkan 3A ditambah 2B sama dengan 21. Min 4A ditambah 2B sama dengan min 14. Oke, kita kurang, ini habis. Ini ditambah menjadi 35. Kemudian 3 ditambah 4 jadinya 7A. Maka nilai A itu sama dengan 35/7. Maka A sama dengan 5. Ketemu nilai A-nya sama dengan 5. Setelah menemukan nilai A, berarti kita sekarang substitusikan mulai ke persamaan 1 ya, atau persamaan 2 terserah, boleh saja. Jadinya 3A ditambah 2B itu sama dengan 21. Kemudian 3 dikali 5 ditambah 2B itu sama dengan 21. Selanjutnya 3 kali 5, 15 ya, berarti 2B itu sama dengan 21 dikurang 15. 2B itu sama dengan 6. Maka B sama dengan 6/2, B sama dengan 3. Ketemu nilai B-nya sama dengan 3. Nah, kalau begitu tinggal kita substitusikan. Apakah benar nilainya min 2? Oke, kita lihat. A dikurang B itu sama dengan 5 dikurang 3. Nilainya sama dengan 2. Ya, benar. Berarti pernyataan pertama adalah benar. Selanjutnya pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu hasil dari KM itu sama dengan min 30, 130, 120. Nah, sekarang kita buktikan ya, apakah benar. Sekarang kita cek KM, berarti 5, 3A, A-nya itu kita tadi ganti dengan 5 ya, A-nya itu 5, berarti 15 sebenarnya di sini. Oke, B tadi itu sama dengan 3 ya, 3 kurang 1, 2. Kemudian dikali dengan MM itu 6, 2, min 4, 8. Oke, sama dengan, kita sederhanakan aja dulu ya. Ini jadinya 15, yang ini jadinya 2. Dikali ya, berarti ini 5 dikali 16, 5 dikali 6 itu sama dengan 30. Kemudian 15 dikali min 4, berarti min 60. 5 dikali 2, 10. 15 dikali 8, 120. 2 dikali min, ini lagi. 2 dikali 6, 12. 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Kemudian 2 dikali 2, 4. 2 dikali 8, 16. Oke, sama dengan 30, berarti min 30. Ini jadinya 130. Ini jadinya 4. Ini jadinya 20. Nah, kita benar enggak nih? Min 3, 130, 1. Di sini 1 ya. Iya, di sini 1. Sementara jawabannya di sini seharusnya adalah 4. Berarti pernyataan kedua adalah salah ya. Jadi pernyataannya adalah salah. Nah, selanjutnya kita membuktikan pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga mengatakan bahwa K ditambah L dikurang dengan transpose M itu nilainya sama dengan 6, 10, 14, 0. Sekarang kita buktikan ya. Berarti KK itu nilainya 5, 3A, B kurang 1, kemudian 2.
matriksnya itu kita tambah dengan L. L itu nilainya adalah, sebentar, kita lipat dulu. L 7 sebentar, kita kan sudah ketemu nilai A nya itu sama dengan 5, B nya itu sama dengan 3 tadi, berarti tinggal kita substitusikan aja ya. Berarti ulang, berarti 5 3A berarti 15, B berarti 3 berarti 2 ditambah dengan L itu 7, ini 3 berarti 6, berarti min 5, 2A berarti 10, kemudian 6 dikurang dengan transpose M berarti 6, 2 min 4, 8. Oke, ini jadinya 5 tambah 7 kurang 6, 15 dikurang 5 ditambah 4, 2 ditambah 10 dikurang 2, 2 ditambah 6 dikurang 8. Oke, sama dengan 12 kurang 6, 6. 15 kurang 5, 10. 10 tambah 4, 14. Ini habis, sisanya 10. Ini 8, sisanya 0. Oke, sekarang kita lihat. Jawabannya itu salah ya, tidak sama, berarti pernyataan ketiga salah. Yang benar itu hanya pada pernyataan ke-1. Oke, selanjutnya kita menjawab soal ke-15. Berdasarkan informasi bahwa nilai K sama dengan 5, 15, 22, L sama dengan 7, min 5, 10, 6, dan matriks M 6, 2, min 4, 8. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah hasil dari determinan matriks K dikurangi matriks L ditambah dengan matriks M. Nah, jadi di sini sudah kita tulis ya. Berarti yang ditanya itu adalah determinan dari itu. Maka kita cari dulu K dikurang L ya. Kita bolehlah ya tulis besar gini. Kemudian K dikurang L ditambah M. Oke. K 5 dikurang 7 ditambah 6. Oke, kemudian yang ini 2 dikurang 10 dikurang 4 ya berarti. Oke, karena min 4. Kemudian yang sebelah sini 15 dikurang min 5 berarti tambah 5 ditambah 2. Kemudian yang sebelah sini 2 ditambah 6 ditambah 8. Oke, ini sama dengan, nih berapa nih jadinya? 5 dikurang 7 min 2, min 2 ditambah 6 berarti 4. Oke, 4. Nih 15 tambah 5, 20 tambah 2, 22. Kemudian 2 dikurang 10 dikurang lagi dengan 4 dengan min 12. Kemudian ini ditambah jadinya 16. Oke, maka determinannya itu sama dengan 4 dikali 16 dikurang 22 dikali min 12. Oke, maka jawabannya sama dengan, kita cek dulu nih. Ternyata ada yang keliru ya di sini. KL berarti 2 dikurang 6 di sini ya. Dikurang 6 ditambah 8. Maka hasilnya sama dengan 4. Jadi di sini 4 ya. Sorry. Oke, kita sudah perbaiki ya. Berarti 4 kali 4 di sini. Oke, 4 kali 4 hasilnya sama dengan 16 dikurang, jelas ini jadinya min ya, menghasilkan min 264.
Nah, ingat min ketemu min jadinya positif, guys. Berarti jadinya 16 ditambah 264. Maka jawabannya sama dengan ya 280. Nah, 280 itu berada pada option C.